membandingkan bilangan pecahan. Sebelum kamu membandingkan bilangan pecahan, kamu harus tahu dulu bentuk pecahan itu seperti apa. Contohnya misalnya di sini ada gambar ya, 3 gambar. Di sini bentuk pecahannya bagaimana? Ada kotak yang diarsir dan yang tidak diarsir. Maka ini pecahannya yang betul adalah 3/6. Jadi 3/6. Kenapa 3/6? Karena 3 yang diarsir dari 6 kotak yang tersedia. Jangan sampai salah kamu misalnya kalau menulis jawaban 3/3 itu salah besar. Kenapa? Karena harus dari keseluruhan. Kecuali kalau perbandingannya berapa perbandingan kotak yang diarsir dengan kotak yang tidak diarsir, maka betul jawabannya 3/3. Tapi kalau bentuk pecahan dari gambar di samping adalah 3/6. Kenapa? Karena 3 yang diarsir dari 6 kotak yang tersedia. Udah ya? Kalau udah coba yang ini berapa, yang ini berapa? Yang ini 4 per berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 8, 16. Berarti 4/16. Ini adalah 4/16. Karena 4 segitiga yang diarsir dari 16 segitiga yang ada. Kemudian kalau ini berarti 1/4. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai kamu jawab 1/3. Tapi 1/4. Oke, 1/4. Oke, mudah ya? Mudah kan? Oke, kalau dirasa sudah mudah, sekarang bagaimana cara membandingkan dua bilangan pecahan? Oke, misalnya contoh di sini ada ya. Tentukan mana yang lebih besar, 2/3 dengan 3/4. Maka caranya kita bandingkan. Membandingkannya bagaimana? Lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, kita bisa bandingkan langsung bilangnya. Tapi kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dengan menggunakan KPK. Kalau ini nanti ada 2 cara ya. Misalnya cara yang pertama dulu ya, yang A. Cara pertama menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka 12 di sini juga 12. Oke, kita buat seperti ini. 12 bagi 3 dapat 4. 4-nya dikalikan 2, jadi 8. Kemudian 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. Maka dari sini penyebutnya sudah sama, maka dari sini bisa dibandingkan. 8 bandingkan pembilangnya. 8 dengan 9 besaran mana? Besaran 9. Maka 2/3 dengan 3/4 itu ini yang lebih besar. Atau kita bisa nulis dengan cara 8/12 itu kurang dari 9/12. Atau bisa kamu tulis juga 8/12 itu adalah 2/3. Jadi 2/3 itu kurang dari 3/4. Mana yang lebih besar ya? Ini 3/4. Kalau lebih kecil berarti 2/3. Paham ya? Ini cara pertama menggunakan KPK. Kalau cara kedua, pakai di sini ya. Cara kedua, itu kita langsung kalikan saja penyebutnya. Jadi gini, 2/3 di sininya adalah 3/4. Kita ubah. Dibuat penyebutnya sekalikan. 3 kali 4 untuk penyebut di sini. 3 kali 4 itu 12, maka penyebutnya 12. 12 untuk mengisi yang di atas, maka kita tinggal kali silang aja. 2 kali 4 taruh di sini 8. 3 kali 3 taruh di sini 9. Sama saja jawabannya. Nanti berarti cari, karena pertanyaan mana yang lebih besar, maka 3/4 lah yang lebih besar. Karena ketika disamakan penyebutnya, kalau 3/4 9, kalau 2/3 adalah 8. Paham ya? Oke, mudah. Ini cara yang pertama, cara yang kedua. Tinggal kamu pikirkan saja, kira-kira menurut kamu lebih mudah cara pertama menggunakan KPK atau cara kedua dengan mengalihkan penyebutnya kemudian tinggal dikali silang saja. Kemudian untuk poin B, mana yang lebih besar, 2/5 dengan 4/5? Nah, kalau ini sudah bisa ditebak. Kenapa?
Karena penyebutnya sama, yaitu 5. Kalau penyebutnya sama, tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya yang lebih besar antara 2 dan 4 adalah 4. Maka ini jawaban yang betul. Seperti itu. Mudah sekali ya? Mudah sekali. Berarti ciri-cirinya atau cara untuk membandingkan dua bilangan pecahan itu, lihat dulu penyebutnya sama atau tidak. Kalau sama, tinggal bandingkan pembilangnya. Kalau misalnya di kasus yang ini, penyebutnya ternyata berbeda. Kalau berbeda, boleh pakai cara pertama, yaitu menyamakan dengan menggunakan KPK, kemudian dioperasikan 12 bagi 3 kali 2 taruh di sini, 12 bagi 4 kali 3 taruh di sini. Nanti tinggal bandingkan saja pembilangnya. Atau menggunakan cara kedua, yaitu dikalikan penyebutnya, 3 kali 4 12, kemudian untuk mengisi bagian pembilangnya kalian tinggal kali silang saja, 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah menaruh jawaban ya, karena 2 dikali 4 maka untuk sini untuk menggantikan 2. Kalau 3 kali 3 untuk menggantikan 3 9 sini. Oke, mudah ya? Oke, kalau sudah mudah untuk cara membandingkan dua bilangan pecahan, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari pecahan yang ekuivalen. Nah, tapi sebelumnya kamu harus tahu dulu ekuivalen itu apa? Ekuivalen adalah pecahan yang ketika rasionya atau disederhanakan memiliki rasio yang sama. Nah, contoh misalnya ini, ada 1/2, 2/4, 4/6, 2/3. Jadi nilainya sama, nilai pecahannya sama. Bagaimana caranya? Maka kamu harus sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Oke, sekarang untuk A dulu ya. A, 1/2. Ini sudah bentuk pecahan yang paling sederhana, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini pecahan yang paling sederhana. Sederhana. Kemudian untuk poin B, 2/4. Oke, 2/4 itu bisa disederhanakan, dibagi dengan angka 2. Ya, betul. Jadi 2/4-nya harus dibagi dengan angka 2. 2 bagi 2 dapat 1, per 4 bagi 2 dapat 2. Maka 2/4 itu sama dengan atau senilai dengan 1/2. Ya, paham? Ya, sekarang yang poin C. Poin C itu 4/6. 4/6 itu disederhanakan kira-kira dibagi dengan angka berapa ya? Dibagi dengan angka 2. Dibagi angka 2. 4 bagi 2 dapat 2, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena kalau 2 dibagi 2 dapat 1, 3 dibagi 2-nya tidak bisa bulat. Jadi menjadi desimal, pecahan desimal atau koma-koma itu tidak boleh. Maka sudah ini menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Maka 4/6 itu senilai dengan 2/3. Seperti itu. Kemudian sekarang poin D. D itu 2/3. 2/3 itu juga sama, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka 2/3 adalah pecahan yang paling sederhana. Berarti pertanyaannya, tentukan manakah pecahan yang ekuivalen antara A, B, C, D. Berarti kesimpulannya 1/2 itu ekuivalen dengan 2/4. Kenapa? Karena 2/4 itu ketika disederhanakan menjadi 1/2. Sama kan? 1/2, 1/2. Kemudian yang C, 4/6 itu ekuivalen dengan 2/3. Kenapa? Karena 4/6 itu bisa disederhanakan menjadi 2/3. 2/3, jadi sama. Jadi kesimpulannya, di sini kita bisa ambil kesimpulan ya. Oke. Maka A ekuivalen dengan A dengan B ya. A dengan B. Kemudian C-nya ekuivalen dengan D, dan A tidak ekuivalen dengan C. A tidak ekuivalen dengan C. Kenapa? Kalau A mah 1/2, C mah 2/3. Begitu juga A tidak ekuivalen dengan D. Atau juga kita bisa buat
C itu tidak ekuivalen dengan B, C juga tidak ekuivalen dengan A, dan seterusnya. Jadi kesimpulan mana pecahan yang ekuivalen? Berarti A dan B, C dan D, seperti itu. Kalau ditanyakan yang tidak ekuivalen, berarti tinggal lihat aja pecahannya yang tidak sama, atau bentuk sederhana, atau bentuk rasionya tidak sama. Oke, sekarang yang terakhir, urutkan bilangan pecahan. Cara mengurutkannya bagaimana? Berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal lihat pembilangnya. Nah, kemudian kalau perintahnya dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka kamu lihat pembilang yang terbesar diurutkan sampai yang terkecil. Kalau yang perintahnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka tinggal lihat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau masih bingung, kita langsung aja ke latihan soal ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar, berarti perintahnya dari yang terbesar. Kemudian ada 1/2, 11/16, 4/32. Bagaimana caranya? Berarti caranya begini. Kamu rubah menggunakan KPK dengan yang sama. Kira-kira KPK dari 2, 16, dan 32 adalah berapa? Oke, kita buat di sini ya. Ini adalah berarti 32. Karena 32 itu bisa dibagi oleh 2, 32 juga bisa dibagi oleh 16, 32 juga bisa dibagi 32. Jadi mencari KPK itu kira-kira angka yang bisa membagi keduanya. Kalau dari 2 pecahan, kalau dari 3 pecahan berarti membagi 3-3-nya. Kalau ini tadi kan KPK dari 3 dan 4 karena ada 2 pecahan. Kalau ini karena ada 3 berarti harus dari ketiga-tiganya. Nah, maka 32 bagi 2 itu 16. Kemudian 16 kali 1 16. 32 bagi 16 dapat 2. 2 kali 11 22. Dan 32 bagi 32 dapat 1. 1 kali 4 4. Oke, dari sini maka bisa diambil kesimpulan karena KPK penyebutnya sudah sama, tinggal lihat pembilangnya. Pembilangnya 16, 22 dan 4. Berarti ini yang terbesar. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang terbesar, maka kesimpulannya adalah lihat 22/13 itu 22/32 itu untuk 11/6, maka 11/16. Kemudian yang kedua yang ini tuh untuk yang ini berarti 1/2, dan yang terakhir adalah 4/32. Jadi untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil itu jangan dilihat pembilangnya dulu langsung. Kalau penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama baru kamu bandingkan pembilangnya.